Video ini dibuat untuk memenuhi tugas penilaian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Halo semua, kami dari kelompok 1 PBSIA telah melakukan penelusuran data terkait penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Kelompok kami memutuskan berfokus di wilayah UNESA, baik Lidah Wetan maupun Ketintang. Sebelum masuk pada inti videonya, kami melakukan wawancara terhadap 3 narasumber dari masing-masing wilayah. Pertama, seberapa penting ketepatan penggunaan bahasa Indonesia? Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, ketepatan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu sangatlah penting, baik secara lisan maupun secara tertulis. Menurut saya, ketepatan penggunaan bahasa itu semu, terkecuali jika lawan kita saat berkomunikasi itu tidak memahami maksud dari yang kita bicarakan, maka berbahasa Indonesia yang baik dan benar itu perlu ditingkatkan. Kedua, seberapa penting bahasa Indonesia yang baik dan tepat untuk calon guru? Menurut saya bahasa Indonesia yang baik dan tepat sangat penting bagi calon guru ya. Karena kan seorang guru itu mereka itu harus bisa memiliki kemampuan berbicara, kemampuan berkomunikasi secara efektif kepada siswa, rekan kerjanya dan juga wali murid. Kita sebagai masyarakat Indonesia yang telah mengenal bahasa Indonesia dari kecil, sebagai tenaga didik, kita harus mampu berbahasa Indonesia yang baik dan tepat, karena maksud dari pengajaran harus tersampaikan dengan baik kepada peserta didik. Apakah Anda tahu jika gambar ini terdapat kesalahan? Menurut saya, penggunaan tanda baca dan ejaan pada gambar tersebut itu udah benar. Apakah Anda tahu jika gambar ini terdapat kesalahan? Menurut saya terdapat kesalahan jika pada kata disediakan, seharusnya penggunaannya itu digabung. Keempat, tanggapan Anda terkait fakta di UNESA yang ternyata masih banyak kesalahan penggunaan bahasa Indonesia. Intinya, semoga bisa memperbaiki dalam penulisan berdasarkan EYD, sebab lingkungan kampus merupakan ruang lingkup publik yang dimana mahasiswa atau warga UNESA sendiri sebagai tempat menimba ilmu sehingga mahasiswa bisa bersikap positif dalam berkata bahasa Indonesia. Saran dari saya, mungkin dari mahasiswa sering-sering aja baca-baca buku KBBI atau EYD yang sudah disempurnakan itu, supaya mereka lebih mengerti bahasa yang baik dan benar itu seperti apa, agar saat presentasi itu tidak ada campur-campur bahasa gitu. Oke, tanggapan saya yang pasti sangat memprihatinkan, dan mungkin dari salah satu penggunaan bahasa Indonesia yang jelek atau yang buruk di UNESA itu mungkin juga saya sendiri, di mana di UNESA banyak sekali mahasiswa di berbagai jurusan, di berbagai bidang juga seperti pendidikan, ekonomi dan yang lain sebagainya, sehingga penggunaan bahasa Indonesia yang buruk akan mempengaruhi bagaimana nantinya mereka ketika sudah lulus berada di dalam dunia kerja. Kalau saya di dunia pendidikan dan yang lain sebagainya, maka dari itu hal ini sangat memprihatinkan dan perlu adanya perbaikan ke depannya supaya penggunaan bahasa Indonesia di UNESA khususnya bisa lebih baik lagi. Pertama, dimulai dari wilayah Lidah Wetan dulu ya. Selanjutnya, kita menelusuri wilayah FIP ya teman-teman. Mana nih anak FIP?
Pertama, kita ke gedung BK dulu ya. Lebih tepatnya perpustakaan BK. Di sini dituliskan hanya menggunakan bahasa asing saja, tidak tersangkut paut dengan bahasa Indonesia. Padahal kita berada di wilayah Indonesia. Kesalahan selanjutnya kami jumpai di gedung PGSD. Dalam hal kebakuan kata, penulisan kata musola yang seharusnya adalah musala. Kemudian dalam hal penggunaan bahasa asing pada informasi denah ruangan, kalimat dalam bahasa Inggris dituliskan terlebih dahulu sebelum kata dalam bahasa Indonesia. Kesalahan selanjutnya masih di BGSD, yaitu di sini mayoritas kesalahan lebih mengutamakan penulisan kalimat dalam bahasa Inggris dibandingkan kalimat bahasa Indonesia. Di BLB menjumpai kesalahan yang sama seperti di BGSD, yaitu pada kata musola yang seharusnya adalah musala. Kemudian di dekat joglo FIP pada papan informasi mengandung kesalahan gramatikal. Penulisan adi seharusnya dituliskan serangkai sebab merupakan bentuk terikat yang harus ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Selanjutnya, di wilayah FBS, kami menemukan kesalahan penggunaan ejaan pada penulisan kata depan di yang harusnya ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Pada kata di sekitar, penulisan yang benar seharusnya dipisah, tetapi pada papan peringatan UNESA tertulis dirangkai. Kesalahan selanjutnya dalam bentuk kebakuan bahasa yang terletak di Masjid FBS, yakni penulisan kata sholat seharusnya memiliki bentuk baku salat. Ketidakbakuan juga tercantum pada penulisan himbauan di toilet putri JBSI. Bentuk tidak baku terdapat pada kata kran yang seharusnya dituliskan keran. Gramatikal. Kemudian juga terdapat kesalahan yang sama pada informasi fasilitas kebersihan kendaraan pengangkut sampah UNESA. Kata kerjasama dituliskan serangkai, padahal seharusnya terpisah antara kerja dan sama. Penggunaan bahasa asing. Menurut Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2019 mengenai penulisan himbauan yang ditulis hanya dengan bahasa asing, seharusnya himbauan didahului atau disertai dengan penggunaan bahasa Indonesia, supaya pemakaian fasilitas dapat mengerti maksud informasi tersebut. Selanjutnya, kita menelusuri Fakultas Ilmu Keolahragaan. Di sini, kami menemukan ketidaksesuaian, yaitu penggunaan bahasa Inggris yang lebih diutamakan dibanding bahasa Indonesia, tepatnya pada papan informasi. Kesalahan yang sama juga dijumpai pada hiasan jendela yang didominasi dengan bahasa Inggris. UNESA Lidah Wetan sudah nih teman-teman. Kurang lengkap dong kalau tidak ke Ketintang. Sekarang kita terbang ke Ketintang ya. Di fakultas ini kami menemukan kesalahan pertama, yaitu penggunaan bahasa Indonesia yang dicampur dengan bahasa Inggris. Seharusnya dituliskan penggunaan bahasa Indonesia terlebih dahulu, lalu bahasa Inggris, atau hanya bahasa Indonesia secara keseluruhan. Kemudian, kita menemukan kesalahan pada himbauan peringatan. Penulisan kata depan
Jadi, pada disediakan seharusnya dirangkai, tetapi pada himbauan ditulis terpisah. Selanjutnya, kesalahan juga terjadi pada papan semboyan. Penggunaan bentuk ter maknanya sebagai pembentukan kata kerja, tetapi pada terbina diikuti kata sifat, yaitu bersih, indah, nyaman, dan aman. Ternyata kesalahan juga kami temukan pada area tempat parkir ketintang. Penulisan tanggung jawab yang benar menurut KPBI seharusnya dipisah, bukan dirangkai. Pada banner, penulisannya dirangkai. Kemudian tidak jauh dari tempat kami menemukan kesalahan sebelumnya. Di area kantin juga terdapat penulisan yang kurang sesuai dengan aturan undang-undang, yaitu lebih mengutamakan penggunaan bahasa Inggris pada kata unit 1 D. Area depan Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau FEB juga ditemukan kesalahan pada papan penunjuk arah. Penulisan kata PT yang benar yaitu tanpa titik, sedangkan pada papan menyantumkan tanda titik. Lalu kami juga menelusuri bangunan UKM Center. Pada bangunan tertempel himbauan dengan penulisan yang salah. Menurut KBBI, penulisan kata terima kasih, terima dan kasih dipisah, sedangkan pada bangunan UKM ditulis serangkai. Di UKM Center, penulisan area musola juga tidak baku, seperti kesalahan pada fakultas-fakultas sebelumnya. Berdasarkan data yang kami miliki, didapatkan bagan sebagai berikut. Yaitu kebakuan sebanyak 20%, yang kedua gramatikal sebanyak 40%, dan yang ketiga mengutamakan bahasa Inggris sebanyak 40%.